nggak tahu, tidak tahu, ya kan? Kesalahan yang sama kedua kali, hilap. Hilap tuh bisa karena ceroboh, ya kan? Ceroboh, nggak teliti. Ini kesalahan yang manusiawi gitu ya. Kesalahan ketiga, nah ini baru warning nih. Kok udah 3 kali salah melulu ya? Nah, yang keempat barulah SP. Nah, ini bener Pak. Tapi ruang ini harus dikasih dulu. Jangan apa-apa terus disalahin, dipermalukan, apalagi depan orang lain. Ini loh, Pak bener nih anak gua. Nah, udah orang stres. Padahal perusahaan yang maju adalah perusahaan yang memberikan uang. Karena setiap orang itu butuh yang namanya apa Pak? T dan E. Ini yang buat mereka maju. Apa coba? Bahasa Inggris. Ada yang bisa? Titik-titik, titik-titik. Apa? Time, Pak, waktu. Hah? Time. Bukan. Bukan. Ini R deh. Ini cara orang belajar ya. Apa? Trial and error, Pak. Yes, 100.000. Trial dan error. Salah satu cara belajar paling manjur, paling nempel di kepala adalah trial error. Biarkan anak buah kita melakukan kesalahan, biar dia sadar, oh iya ya, saya kemarin salah mutusin gini ya Pak ya, ternyata harusnya begitu. Nempelnya lebih dalam Pak, dibanding sebelum langsung, nanti hati-hati loh, itu salah nanti, oh gitu ya Pak ya, awas salah. Nah, anak-anak yang serba nggak pede dan takut-takut Pak, itu karena orang tua ayo. Saya punya anak kan nggak naik pohon ya, tetangga saya teriak, Pak hati-hati loh, biarin, tenang aja, kita ngamatin tuh, biarin aja naik. Anak saya nggak pernah takut naik pohon seumur umur, anaknya dia naik tinggi dikit ya takut. Salah siapa ya? Salah orang tuanya. Nah, kadang-kadang pada bawahan kita juga sama, karena bawahan saya takut-takut ya Pak ya, karena bawahan saya nggak inisiatif Pak ya, karena bawahan saya nggak berani coba ya Pak ya. Salah siapa ya? Kita sendiri membuat environment-nya tidak ada pembelajaran. Ya, trial error itu penting Pak. Ya, saya sering buat anak buah saya tahu, tapi jangan yang fatal loh ya, jangan yang beresiko tinggi, hal sepele aja. Pak ini gimana kalau gini-gini? Menurut kamu gimana? Aduh nggak tahu Pak ya, takutnya salah. Enggak, menurut kamu gimana? Coba ukur salahnya di mana kalau nanti kamu lakukan seperti ini. Ya seperti ini. Oke ya, kamu coba aja, ambil keputusan, berani. Dia coba, jebret salah Pak, bagus. Apa yang kau pelajari? Iya ya Pak ya, harusnya saya begini. Oke, tanam nih. Ya, kita bicara TTL ya. Jadi jangan pernah sekali-kali kalau bawahan tanya itu Bapak kasih jawaban instan. Jangan Pak. Dia nanya, ya udah kamu gini aja. Pak ini begini gimana Pak ya? Udah gitu aja. Kalau Bapak terus-terusan mencekoki dengan keputusan, dengan solusi, otaknya nggak pernah berkembang. Harus bagaimana? Ya, tapi ingat sekali lagi ya, jangan hal yang beresiko gitu ya. Kalau udah resiko ya Bapak harus keep. Tapi kalau hal-hal remeh-temeh gitu ya, saya selalu lempar. Menurut kamu gimana? Aduh gimana ya Pak ya? Coba pikirin dulu deh, baru nanti ketemu saya. Saya seringkali isengin begitu Pak. Supaya apa? Mendewasakan dia juga, berpikir dong. Gak cuma datang, minta saran, minta solusi, dia kerjakan, kalau salah, ya kan Bapak yang ngasih keputusan lah. Apa gunanya Anda sebagai bawahan? Nanya-nanya sendiri, saya ambil keputusan, nanti ada kesalahan, harus saya lagi yang nanggung. Nggak dewasa, Pak. Udah ya? Lemparin dulu. Pak, kalau salah gimana? Ya, resiko kamu. Kan pemikiran kamu. Kadang-kadang saya bukan gitu tuh, takut-takut dulu. Walaupun ya saya sebagai pimpinan ya tanggung jawab. Tapi saya lempar dulu ke dia, supaya dia bertanggung jawab dengan pilihan solusi yang diambil. Nah, gitu Pak ya. Jadi mesti
kita hati-hati di sini, ya. Oke, punya pengalaman nggak Pak? Ayo, ini barangkali kalau di Borwita seperti apa, atau Bapak sendiri pernah mengalami seperti apa, atau apa yang Bapak pernah alami dalam konteks mempelajari trial error ini? Silakan. Ada? Kalau enggak nanti Pak Ismail menunjuk nih. Ya, nih barangkali. Andreas mohon izin Pak. Ya, Ya, Pak Nawawi, ya, silakan Pak. Pak Ya, Nawawi ya, silakan Pak. Ingin mendapatkan input dari Pak Andreas terkait dengan apa yang baru saja sudah disampaikan Pak. Sederhananya kan kami pasti setelah mendapatkan materi ini berusaha untuk menerapkan sedemikian rupa apa yang menjadi isi dari materi lah gitu ya Pak ya, sederhananya. Namun di sisi lain nantinya kan pasti kami juga akan bertemu dengan atasan kami yang kemudian tidak menerapkan hal yang sama. Nah, hal yang menarik di sini pasti Pak Betul. Andreas, bahwa dalam kondisi seperti ini ada arahankah kepada kami untuk bisa memastikan apakah memang nanti kami tetap bisa memiliki konsep ataupun prinsip yang sama seperti yang diarahkan oleh Pak Andreas hari ini, tanpa nanti menjadikan itu sebagai luka masa lalu atau beban masa lalu yang tadi Bapak sampaikan, itu mungkin nanti akan membekas, kemudian nanti akan menjadi ketidakpercayaan diri dan membuat kami menjadi pemimpin yang ya copycat daripada atasan kami yang tadi itu, yang tidak menerapkan proses yang ideal lah seperti itu ya. Mungkin Pak Andreas ya butuh masukan Ya, dari Bapak seperti itu Pak. Terima kasih Pak Nawawi. Ya, saya senang pertanyaan seperti ini Pak. Karena kita juga harus jujur dengan kondisi kita ya. Artinya apa yang kita hadapi, apa yang kita alami itu harus terbuka seperti ini gitu ya. Walaupun mungkin saya nggak punya semua jawaban Pak, karena setiap industri yang saya masukin berbeda dengan di Borwita ya. Tapi gini Pak, saran saya ya, kita nggak bisa pungkiri Pak, sebenarnya kalau namanya perubahan, change itu harusnya top down. Nah, dari atas ke bawah. Ini yang paling efektif, yang paling manjur Pak. Karena kalau atasan sudah bilang A, pasti ke bawahnya gampang. Gitu ya. Tapi kalau down top kan nggak bisa merubah atasan, susah sekali merubah atasan gitu ya. Dengan ego atasan, dengan atasan sudah lebih senior, lebih pakar, dan lain sebagainya. Tapi yang bagus tuh top down. Tapi bukan berarti kita frustrasi, sudahlah Pak, nanti balik lagi ketemu atasan begini ya saya pusing lagi. Enggak juga, ya jangan pasrah juga Pak, gitu kan ya. Artinya Pak, kita harus ada satu istilah yang namanya persuasif Pak ya, persuasif, ya kan? Persuasif itu bagaimana membangun satu kultur perlahan-lahan, gitu kan ya, mulai dari saya, mulai dari rekan kerja kita yang kita bisa gampang pengaruhi, lalu mulai ke bawah dulu, itu dulu aja, gitu kan ya. Jadi tidak semua, kadang-kadang kita harus jaga dulu. Kalau udah masuk situ berarti kita harus menjaga supaya yang top ini nggak terlalu urut campur ke bawah gitu ya, ke hal-hal yang remeh-temeh. Kadang masih banyak juga tuh atasan yang receh-receh diurusin gitu ya, receh-receh diurusin, yang gede-gede nggak diurusin, masih banyak begitu Pak. Kenapa? Karena dia merasa nyaman melakukan micromanagement. Karena merasa nyaman dengan bisa ngatur orang lain di bawahnya, tuh kamu segini, kamu ada tuh. Nah itu kan repot. Padahal pimpinan harusnya mikir ke sana. Oh, yang gede-gede dong, yang gede-gede, nggak usah urusan yang kecil-kecil. Kecil-kecil selain ke saya deh. Nah, ini kan bicara kultur yang terjadi. Ya, tapi bukan berarti kita nggak bisa Pak. Karena sebenarnya kita bisa melakukan yang namanya persuasi. Yuk kita coba dulu lah ke bawahan kita. Minimal bawahan kita aja. Ya, jadi kalau ada ke bawahan, kita mau coba nih, lagi ajarin nih. Oke, kalau dilakukan kesalahan, saya tanggung jawab, tapi saya nggak keep dulu sama atasan. Atasan nggak usah tahu lah. Biarnya urusan saya supaya bawahan saya malah aman. Karena level Bapak di tengah ini seperti burger man ya, kegencet dari atas, kegencet dari bawah. Gitu ya, jadi Bapak bisa, ya udah Bapak lakukan aja ke bawahan Bapak nih, trial dulu nih. Dan di backup Pak, di backup tuh artinya dikasih payung gitu ya, dikasih payung, dilindungi dalam rangka bawahan saya supaya lebih inisiatif, supaya bawahan saya lebih tidak merasa nyaman, nggak ketakutan. Nanti kalau salah SP, adalah SP, salah SP, waduh, nanti bawahan kita
nggak maju-maju, yang ada mereka jadi safety player, nggak punya inisiatif, kita yang pusing, gitu ya. Jadi mungkin trial itu yang kita bisa lakukan, ya. Saya pernah juga tuh punya atasan begitu, Pak, ya. Jadi atasan yang selalu pokoknya salah sedikit pun langsung jadi masalah gede, Pak. Di meeting, bahkan dibawa ke meeting, Pak. Aduh, saya yang kasihan ya. Aduh, dibawa ke meeting, diomelin di depan orang, disalahin depan orang, ini kan nggak sehat juga. Ya, kalau saya lebih cenderung sok keep dulu. Ya, kita keep dulu, kita buat bawahan rasa nyaman bahwa saya nih, pampernya saya nih, tenang aja. Kamu kalau kesalahan, dan kesalahan itu sebelumnya udah laporkan, kamu keputusan, oke, saya handle. Nah, kadang-kadang kita juga harus ngambil peran seperti itu. Gitu, Pak. Tapi kalau Bapak tanya, gimana ya Pak menghadapi atasan yang model ini culture, Pak. Ini kultur yang ya mungkin kalau tadi kan ada juga masukan yang bagus ya, yang menunggu generasi bergerak terus. Dan nanti yang tua semakin pensiun. Nah, kalau saya punya prinsip simpel, ya. Kalau saya ditanya, Pak, gimana ya menghadapi atasan yang gini-gini? Jawaban saya terakhir apa? Ya tinggal tunggu waktu aja. Nanti beliau pensiun. Dan kalau saya jadi pimpinan, saya punya janji, punya oath, punya janji bahwa saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama dengan atasan. Nah itu aja Pak, nunggu dulu deh, sabar, nunggu waktunya dulu. Habis gimana lagi, nggak ada pilihan tuh. Harusnya dari atas ke bawah lah yang bagus. Atasannya berubah, terus ke bawahan, sehingga bawahan tuh merasa aman. Trial error, siap, salah dikit, nggak apa-apa, nggak harus SP. Inisiatif didukung, keputusan disupport, begitu. Harusnya begitu. Yuk kita yang sedang belajar di hari ini, kan ini leader-leader masa depan nih, yang mungkin akan menduduki posisi penting 5-10 tahun ke depan. Janji aja udah, saya tidak akan melakukan kesalahan dilakukan oleh atasan saya, titik. Nah, kalau saya jadi pimpinan, nanti pimpinan yang lebih tinggi. Itu kira-kira Pak Nawawi ya, saran saya Pak. Mantap Pak, thank you Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Oke, 100.000 tadi ya Pak Nawawi ya. Oke, next berikutnya. Terus, nah ini next dah, kita lanjutin ya. Ini lebih ke tadi ya, penjelasan fix dan next berikutnya. 3 hal penting yang motivasi. 1, meaning, purpose of life. Gitu Pak ya. Nanti kita coba latihan Pak, nanti kita ada tugas juga melatih gitu ya. Ini yang jarang orang tanyakan dan jarang kita pertanyakan. Saya ini makna hidupnya apa sih? Walaupun tadi muncul ya, purpose-nya apa sih? Bahagia dunia akhirat, muda kaya raya, mati masuk surga. Gitu. Itu semua udah benar tuh Pak. Hanya mesti lebih down to earth gitu ya, lebih down to earth kan lagi. Lalu bagaimana menjalani maknanya? Nah, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, helping people skill ya. Jadi tugas kita Pak dalam organisasi itu jangan cuma kita seperti orang minum kopi ya kan. Kalau Bapak minum kopi di warung, kafe gitu ya, kan cuma datang, mesen kopi, seruput-seruput, ambil colokan, buka laptop, selesai pulang. Begitu pulang sudah lupa dengan kafenya. Nah, Bapak nggak bisa begitu, Pak. Ya, kalau begitu, perusahaan nggak maju. Kalau Bapak dengan perusahaan itu harus, saya masuk satu perusahaan. Apa yang saya bisa lakukan ya? Ini kesempatan saya untuk membangun sesuatu, create sesuatu, membangun legacy saya. Oh, nolong orang. Siapa yang kita tolong? Bawahan kita, rekan kita, even itu atasan kita. Ya kan? Jadi kita support, kita bantu, kita dukung, kita lakukan yang terbaik buat orang lain. Coba lihat Pak, dengan kemampuan kita menolong orang itu sebenarnya kita sudah menolong diri sendiri. Helping people sama dengan helping ourselves. Nah, gitu ya. Jadi cara nolong orang itu simple Pak. Cara nolong diri sendiri itu simple. Tolong orang lain. Karena kita nolong orang lain, sadar tidak sadar kita sudah menolong diri sendiri. Saya kalau membantu orang depresi, ya, ini banyak juga kan di kantor yang dulu sering datang dengan kasus depresi. Ada yang diantar, ini Pak suami saya depresi berat, aja.
diajak ngomong udah nggak ada gairah hidup, ada yang kasus mau bundir ya, bunuh diri banyak tuh. Sekarang lagi trennya naik lagi tuh, bundir, depresi berat dan lain sebagainya. Saya lihat apa sih yang membuat orang depresi? Orang depresi itu orang yang melihat diri sendiri itu hidupnya paling terpuruk, paling bawah di lembah. Itu kan ada lembah di lautan tuh yang namanya Ariana Trench, lembah Mariana Trench itu lembah yang paling dalam 12 km di bawah laut, gitu kan ya. Orang yang merasa hidupnya di situ. Nah, caranya gimana? Kalau orang-orang depresi yang model seperti itu, saya biasa bilang, Bu, bawa ke panti asuhan, bawa ke panti jompo, suruh dia urus orang tua, suruh dia urus orang, supaya dia lihat kenyataan hidup, bahwa hidupnya itu lebih beruntung dibanding orang lain. Dan banyak orang depresi sembuh. Obatnya simple. Rupanya dengan menolong orang, dia mulai lama-lama sadar, iya ya, kok ini ada orang lebih parah, nggak punya orang tua, nggak punya ini, hidup sengsara di sini. Saya, mulai maknanya berubah tuh, beliefnya berubah, selfnya berubah, banyak sekali kok. Saya kalau ngobatin orang depresi, karena psikolog kan nggak boleh ngasih obat ya, obatin, datang ke sana. Oh, di Bandung tuh ada Wiyata Guna tuh, tempat orang buta. Di sana tuh biasanya ada orang-orang yang tukang bacain anak-anak yang baru masuk yang belum bisa baca braille ya, suruh baca tiap hari 2 jam bacain, anaknya seneng, happy, lalu sembuh tuh. Berapa minggu datang, Pak, saya lebih ngerti makna saya, Pak. Ternyata iya, selama ini saya mengasihani diri sendiri, saya merasa diri paling terpuruk, ternyata ada yang lebih parah dari saya, nggak bisa lihat apa-apa, Pak ya. Nah, sembuh. Nah, yang kedua ya, helping others. Nah, termasuk teman-teman juga. Percaya sama saya, kalau kita komitmen ya, kita punya bawahan 5 orang, gue bantu lah. Ya, dan jangan hitung-hitungan. Pak, kalau nanti saya udah bantu, saya ajarin, saya kasih motivasi dia sukses di perusahaan lain gimana? Biarin aja dia sukses. Itu kan prestasi kita, mengembangkan orang secara personal. Dia sukses tempat lain, oke. Sukses dengan kita, lebih baik. Dan ya, yang ketiga apa tadi? Respect, care, solid, menghargai, ini udah pasti lah ya. Jadi respect to others, peduli, kompak, ini mungkin agak klise ya, tapi nyatanya sekarang mulai turun, Pak. Menghargai itu mulai turun. Penghargaan ke orang tua, penghargaan ke yang lebih senior, penghargaan ke orang yang sudah bantu aja udah. Aduh, sekarang ini luar biasa lah, Pak. Ya, kepedulian juga sama. Orang sudah sibuk dengan pikirannya sendiri. Orang sudah autis dengan handphonenya sendiri, udah nggak peduli sama lingkungan, itulah banyak terjadi ya. Kompak apalagi, generasi autis kan disebutnya kan ya, generasi yang sibuk dengan pikirannya sendiri. Next berikutnya, ya. Nah ini hal-hal yang sebenarnya. Nah sebagai pemimpin kita juga harus mulai memindahkan gitu ya dari fix, pemilihnya fix ya, selalu ingin membuktikan dirinya superior. Nah, ini juga repot, Pak. Saya pernah ditanya pertanyaan yang menarik, Pak, di suatu pelatihan. Pak, kalau saya jadi pimpinan perusahaan, atau saya jadi pimpinan lah ya, jadi manajer, apakah saya harus ngerti semua hal, Pak? Nah, pertanyaan saya, harus ngerti semua hal nggak? Dari teknisnya harus ngerti, dari soft skill-nya apalagi. Nah, coba, ada yang bisa jawab nggak? Jadi saya harus jadi orang yang super duper serba bisa, serba ngerti. Ayo, dibanding bawahan saya, ada nggak? Silakan. Apa jawab pertanyaan seperti itu? Menurut saya nggak harus ya Pak ya, karena gunanya kita sebagai pemimpin untuk memberdayakan tim kita ya. Jadi apapun yang menjadi kelebihan kita, harusnya tidak menjadi kelebihan mereka, tapi yang menjadi kekurangan kita harusnya itu mengisi apa yang menjadi kekurangan kita gitu Pak. Yes, 150.000, perfect jawabannya. Kita tidak perlu jadi orang yang harus serba tahu. Ketika kita dikasih amanah sebagai pemimpin, kita ini harus bisa memimpin dan memberdayakan orang lain, bukan jadi orang sok pinter, harus pinter segala-galanya, enggak.
Tapi kita punya otoritas, ya kan kita punya tongkat komando ya kalau dikasih title manager ya dibanding staff, ya tongkat komando. Pakai otoritasnya. Biar bawahan kita dengan keahlian, kemampuan masing-masing keluarkan, biar mereka keluar potensinya. Untuk mensupport siapa? Mensupport pekerjaan saya. Itu yang benar, Pak. Ya. Jadi saya dulu berpikir, waduh, saya mimpin anak buah nih. Kalau ditanya ini nggak ngerti kan gengsi dong. Saya bosnya nih, harus saya memutuskan. Wah repot Pak. Kita diskusi aja yuk bareng-bareng. Menurut kamu gimana? Kamu gimana? Ada ide nggak? Ada ini nggak? Nah, kita tugasnya menyimpulkan. Oke, kita simpulkan ya. Seperti ini, langkah kita ke depan seperti ini. Setuju semua? Setuju Pak? Oke, kita jalan. Gitu lah. Jadi kepintaran, jadi yang benar itu, seluruh kepintaran bawahan itu kita explore. Biar mereka mengeluarkan itu optimal. Setelah itu kita rangkum semua, kita yang putuskan. Kita jadi fasilitator, kita jadi mediator, itu fungsi kita. Ya makanya kenapa semakin tinggi posisi, kemampuan teknik itu semakin kecil, tapi kemampuan memanage orang itu harus semakin besar. Ya, jadi kan gini Pak, ibaratnya ya. Nah, nih. Kelihatan ya. Yang kepintaran A nih, waduh, ini IQ berapa misalnya IQ 100, ini IQ 90, ini IQ 120, ini IQ 97. Nah, kepintaran-kepintaran inilah yang akan mendukung kita. Ya, saya bahkan mencari bawahan itu yang nggak sama saya, Pak. Nah, kalau saya punya bawahan semuanya introvert, kan pusing. Aduh, introvert semua nih. Jangan cari malah orang yang ekstrovert. Padahal ekstrovert itu challenge loh buat saya, buat orang introvert. Punya bawahan ekstrovert itu challenge. Saya harus cari yang begitu. Supaya apa? Supaya variatif. Oh, saya punya tantangan nih. Punya sparring partner nih, orang ekstrovert nih. Kalau ngomong ceplak-ceplok, pikirannya loncat-loncat. Tapi saya juga punya yang sangat introvert nih. Ini sebagai partner saya untuk ngambil keputusan nih. Jadi kita lengkap semua, Pak. Dilengkapi oleh siapa? Bawahan kita. Seperti Pak Nawawi tadi katakan ya. Itu, you are not the only boss. Ya. Kita ini adalah orang yang merangkum, mengkolaborasikan seluruh kemampuan orang supaya departemen kita bisa sukses. Titik. Itu kira-kira. Gitu ya. Oke, good. Bagus pertanyaan tadi. Next. Berikutnya Pak Ismail. Mohon izin, barangkali tadi Pak Nigar sempat raise hand ya? Barangkali ada pertanyaan. Oh, Pak Nigar. Ada Pak Nigar. Izin Pak. Ya, silakan Pak. Melanjutkan dari pertanyaan Bapak tadi Pak. Tapi apakah tidak menutup kemungkinan juga kita untuk belajar agar tahu Pak ya, jika di situasi tersebut Pak ya? Karena kan mungkin secara pengalaman ketika kita juga tidak tahu terhadap apa yang kita pimpin, itu terkadang dia keluar dari tujuan atau visi misinya juga Pak. Nah itu apakah tetap ya istilahnya kita tetap belajar juga untuk tahu juga Pak ya, tetap seperti itu Pak ya. Jadi tidak menutup langsung, walaupun kita nggak tahu, akhirnya kita nggak tahu, saya serahkan semuanya, tidak seperti itu kan Pak ya? Iya betul. Oke, ini bagus ya Pak. Pak Nigar meluruskan supaya teman-teman nggak salah pengertian. Oh berarti saya nggak tahu apa-apa, boleh dong? Nggak boleh Pak. Harus ngerti ya, karena sebagai pimpinan kan Bapak harus mulai memahami di hal-hal yang lebih strategis, sebagai lebih luas dan lebih dalam. Ya kan, jadi kitanya harus ngerti juga. Walaupun belum tentu kita harus jadi orang ahli Pak, belum tentu loh. Ingat ya, saya punya anak buah dulu personalia Pak. Saya HRD introvert. Kalau udah ketemu orang gagap dulu ya, zaman saya awal-awal berkarir gagap, aduh ketemu sama serikat, deg-degan Pak, kacau lah pokoknya udah ketemu sama saya udah ketakutan duluan. Ngomong apa ya? Tapi saya bersyukur punya anak personalia. Ya, itu waktu itu usianya masih di bawah saya, jago ngomong Pak. Itu dari orang provinsi saya ambil. Karena dulu Peter ngomong, Peter ngeyel gitu, saya jadi personalia deh. Mau nggak? Mau deh Pak. Tapi gara-gara dia saya bisa dibantu banyak. Karena keahlian dia di situ. Tapi apa saya nggak harus tahu? Harus tahu Pak. Harus tahu, kalau nggak ya nanti bisa kacau balau kan. Saya sebenarnya belajar juga. Oh gitu tuh caranya. Oh cara ngadepin serikat tuh gitu. Oh serikat tuh tuntutannya apa sih? Oh ini tuntutan apa? Ngerti. Tapi kalau soal turun tangan, saya kasih dia. Dan dia happy. Memang doyan
doyan apa? Doyan ngeyel gitu ya, tipe orang ngeyel lah pokoknya. Wah, bisa aja ngomong apa aja. Nanti udah selesai dengan serikat. Gimana? Tenang bos, beres semua. Wah ini dia. Untung saya punya orang ini. Nah kayak gitu Pak. Gila. Ya, saya tetap harus improve, tapi serahkan kalian itu ke masing-masing tim kita. Coba lihat Pak. Kalau kita masih kasih tanggung jawab mereka seperti itu, mereka bisa optimal kemampuan mereka. Itu Pak Nigar ya. Ya Pak. 100.000 Ya, buat terima kasih. Nigar. Ya, oke. Nanti ada slide dulu Pak. Slide yang 5 poin. Nah, nanti ya, ini kaitan sama tugas kita ya. Oke, bukan 5 poin purpose dan lain sebagainya. Nah, ya. Nah, yang purpose nih. Ya, story of me. Ya, oke ya. Nah, sorry Pak Mail, dari awal. Nah, kita coba masuk ya, karena kita waktu terbatas juga ya, tapi nanti tenang, karena kita masih ketemu besok, ketemu nanti, boleh ditanyakan after ini ya. Nah, tapi ada hal penting ya, yang saya pikir ini salah satu cara untuk bagaimana kita mengeksplorasi ke dalam. Ya kan? Jadi orang yang pas selesai dengan dirinya, ada orang yang mengeksplorasi ke dalam dulu Pak. Sebelum mengeksplorasi bawahan, ini kenapa ya begini, kenapa, nanti dulu kita harus ngerti dulu saya sendiri bagaimana, apa yang ada dalam pikiran apa yang dalam belief saya, apa ada yang dalam ekspektasi saya, self saya, ya memaknaan saya apa, meaning saya apa, itu dulu. Nah caranya pakai ini, ya. Pertama, pertanyaan yang paling krusial adalah what is my purpose? Apa sih tujuan saya? Bukan apa cita-cita atau goals ya, beda ya. Kalau purpose itu lebih high gitu ya. Kayak contoh, saya sendiri kalau taruhlah saya sebagai trainer sekarang gitu ya. Kenapa saya memilih bidang sebagai trainer? Saya awal masuk tuh HRD Pak. HRD di pabrik yang kerjaan setiap bulan demo. Waduh, udah masih baru lulus kuliah, demo lagi. Stres, saya bilang, aduh gimana kok kayak begini hidup saya nih ya, wah udah goyang gitu lah. Nah, purpose saya mulai saya coba susun lagi, saya lihat apa sih tujuan saya gitu ya. Sehingga dalam proses saya bekerja, saya mulai punya purpose begini. Saya ini orang yang suka ngajar. Walaupun saya introvert, tapi saya senang melihat orang berhasil, senang melihat orang tuh bisa sukses, senang orang bisa secara mental lebih, saya tuh senang. Wah, saya kalau misalnya saya ingin memberi bantuan ke lebih banyak orang dan support banyak orang, salah satu cara adalah saya pengen jadi trainer. Selain saya itu doyan baca Pak. Ya, saya punya koleksi perpustakaan banyak sekali. Saya biasa membaca satu buku 150 halaman itu 2 minggu selesai. Wah, seneng banget baca apapun juga. Saya ingin bisa mempraktekkan, membagi pada banyak orang. Purpose saya simple, saya ingin berbagi motivasi, berbagi pengetahuan, berbagi kebahagiaan pada banyak orang. Itu purpose saya dulu Pak. Sampai terus, karena purpose saya bangun terus, saya siram terus, saya pupuk terus, akhirnya saya sampai sekarang jadi konsultan, ya happy Pak. Ya, banyak orang lihat saya kalau kerja ya, dulu pernah dari Kalimantan sampai ke Bandara Soekarno-Hatta, ganti baju, bawa koper, dikirim dari Bandung, berangkat ke Sumatera. Training lagi, balik ke Jakarta, training lagi 2 hari, balik ke Bandung lagi, training lagi. Orang yang lihat, Pak nggak capek sih, nggak apa-apa, udah istirahat lah, udah usia begini. Nah, ini hati-hati. Karena saya menikmati pekerjaan saya, karena saya punya purpose berbagi sama orang, nggak capek. Jadi jangan salah kaprah, jangan kita apa-apa lihat, kamu nggak capek apa kerja kayak begini. Kalau orang happy di kantor, ya ada orang kantor yang kadang-kadang suka diusirin Pak, saya malam, mau kamu pulang? Enggak Pak, sebentar lagi Pak, enggak Pak, sebentar lagi Pak. Nah, dia happy di situ. Nah ya, karena purpose-nya clear. Oh, saya punya purpose seperti ini. Ya, itu satu ya. Terus yang kedua, where did I start? Ya,
Di mana saya mulai? Lalu how do I live it? Di mana saya melakukannya? Ya, terus dengan siapa saya melewati ini, dengan tim, dengan orang, dengan rekan dan sebagainya. Lalu di mana saya akan mengakhirinya? Oke, kita mulai satu-satu dulu deh. Ya, kita lihat yang pertama ya. Nanti dijadikan tugas kita ya, teman-teman ya. Nah, what is purpose? Semua aktivitas yang kita lakukan digerakkan oleh tujuan. Hanya karena semua berada di dalam mode otomatis, kadang-kadang tidak sadari. Saya percaya Pak, kalau Bapak tanya setiap orang secara personal, pasti dia ngomong, iya sih gue pengen ini sebenarnya. Tapi karena nggak pernah nanya seumur hidup, ya dia simpen. Ketika disimpan, ya cuman disimpan dalam hatinya. Tapi sadar nggak sadar, perilakunya bergerak ke arah tujuan. Seperti orang misalnya contoh ya, kalau misalnya Pak Nigar mau ke Semarang, misalnya Pak Nigar ya, cita-cita mau ke Semarang, cita-cita. Nggak cita-cita, maksud tujuan mau ke Semarang. Ya, kan secara otomatis, oh saya mau berangkat ke Semarang besok, dari Surabaya nih. Itu udah otomatis tuh. Saya mulai nyiapin barang, beli tiket, nanti di sana ketemu siapa, semua sudah terfokuskan kepada sasaran saya. Jadi modenya udah otomatis. Oh saya berangkat ke Semarang, mau ada meeting, stay di sana selama 3 hari, ketemu ini, dan semuanya udah nanti akan otomatis tuh. Sama, tujuan kita juga menggerakkan mode otomatis kita ke arah situ. Makanya kalau kenapa ada orang yang semangat kerja, ada orang yang loyo kerja, itu pasti purpose-nya yang jadi masalah gitu ya. Kalau orang yang malas kerja, misalnya, antara purpose perusahaan dengan purpose dirinya nggak nyambung. Jadi males, karena ngerasa, saya family man kok, yang penting mah happy aja lah. Ngapain capek-capek kerja? Ini purpose-nya udah beda. Tapi ada juga orang yang, saya ingin dapat sesuatu di perusahaan. Saya ingin berkembang, saya ingin belajar. Sesuai dengan perusahaan yang seperti ini. Melejit ke atas. Temukan purpose-nya, Pak. Ya, kalau nggak nyambung, purpose-nya memang jadi demotivasi. Mode otomatis berguna bagi kita agar tidak kewalahan memikirkan sesuatu. Jadi mode otomatis sudah ada, ditempel dulu. Saya mau kemana? Semua secara otomatis akan kita mempersiapkan sedikit demi sedikit kesana, walaupun kita kadang nggak menyadari itu, gitu ya. Nah, tapi mode otomatis seringkali menghilangkan makna besar. Jadi kadang-kadang kita juga harus mengingatkan kembali, saya ini purpose-nya apa sih sebenarnya? Saya di Borwita ini punya purpose apa sih? Mau membangun legacy, mau menciptakan sesuatu, mau membina anak buah saya supaya jadi mereka orang-orang yang bisa berhasil di masa depan mereka, membantu karyawan saya, bawahan saya, supaya mereka bisa kerja maksimal sehingga mereka punya karir, lalu bisa membantu keluarga mereka. Coba cari purpose-nya, kan banyak lah yang bisa mendorong kita punya motivasi ke sana. Yang kedua, Pak Mail. Wah, kelihatan ya. Where did I start? Nah, kita mulainya dari mana nih? Ya kan? Kalau kita nggak pernah mulai karena tadi ya penuh dengan ketakutan, karena kita berasa, budaya di sini susah Pak buat maju, kita susah Pak, atasan saya begini, susah Pak, perusahaan kita begini. Wah, kalau susah terus repot Pak. Ya, kalau kita nggak pernah memulai sesuatu, kita nggak pernah akan berubah sesuatu. Kalau Einstein bilang apa? Hanya orang gila yang mengulang-ulang satu perilaku lalu berharap hal berbeda. Ya kalau sudah yang pertama tidak jalan, ya kita cari jalan yang berikutnya, jalan berikutnya, jalan berikutnya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Tempat di mana kita menetap, fokuskan 100%. Nah, ini juga sama nih Pak. Ya. Saya lihat banyak orang, sebenarnya kalau ditanya ya, dia bekerja sudah 100% capacity belum sih? Jarang loh yang 100% Pak. 20, 30, 40 gitu ya. Entah karena ya tadi ya ketakutan, ragu-ragu, nggak pede, karena males gitu ya. Apalagi males tuh biasanya efek yang paling besar untuk membuat orang improve gitu kan ya. Yang membuat kapasitas mereka tidak 100% fokus di situ. Ya. Saya pernah kerja dengan orang Jerman, Pak. Orang Jerman ya, orang Eropa. Jadi tipe mereka itu dari jam 8 sampai jam 4 itu mukanya flat. Ngomongnya kata gini Pak Andre, gini. Nggak ada guyon,
nggak ada cekak-cekik, semuanya flat. Tapi begitu lewat jam 4, berubah. Ngajak makan, guyon, hahehe, kayak orang kita lah. Wah, kok beda ya? Terus saya iseng-iseng nanya sama tim HRD-nya, Pak, memang orang Jerman? Semua, Pak. Kan dia perusahaan ekspat nih. Semua orang Jerman di sini modelnya kayak begini, Pak. Jadi mereka kalau kerja, ya kerja, titik. Nggak ada main-main, nggak ada guyon, semua diskusi, efisien, jam 4 selesai, ya selesai. Nggak ada waktu di luar itu kerja lagi, nggak ada tuh. Buat orang Jerman ya begitu. Tapi dia benar-benar fokus selesaikan semua tugas. Kulturnya begitu ya. Kalau di kita kan enggak ya, kadang-kadang kerja ya sambil main, mainnya sambil kerja, kerja sambil guyon, guyon sambil kerja, yang simpang siur. Ujung-ujung betul jam 4, nggak selesai, lembur dulu deh, lembur dulu. Ini dia jadi masalah. Tapi saya nggak salahkan, itu culture kita. Kan, makanya kita lebih relax, orang Jerman lebih stres. Karena benar-benar selesai kerja, main. Besok begitu. Dan ternyata Jepang juga begitu. Orang Jepang tuh nggak bisa guyon. Bapak guyon di jam kerja, ngamuk, mereka marah-marah. Anda ganggu saya. Ya, tapi begitu di luar jam kerja, santai. Ngobrol apa ya, kayak orang kita lah. Lucu-lucu, kadang-kadang cerita-cerita lucu tentang dia di peristiwa di Jepang dan lain sebagainya. Tapi begitu kerja, 100% fokus. Lalu dia bilang gini, kalau saya nggak selesaikan ini, saya akan menghabiskan waktu pribadi saya. Saya selesaikan dengan kerja. Tuntas, oke, setelah itu saya bisa happy. Jadi itulah yang disebut life balance yang benar. Itu bukan setengah di sini, setengah di sini, nggak beres dua-duanya. Nah, kan jadi masalah juga, gitu ya. Nah, titiknya di mana? Ya saat ini. Apa yang kita lakukan? Hal kecil apapun, nggak usah mikir kecilnya, Pak. Yang penting apapun, sekecil apapun, just do it. Coba lihat kayak tadi ya, contoh ya. Pak, gimana ya kalau kultur trial error di kita belum ada? Coba rubah dikit-dikit, Pak. Pelan-pelan. Dari bawahan kita aja. Dari contoh ya, Pak, ini tugas saya. Yakin udah bener? Ya lumayan sih, Pak. Balikin lagi. Beresin dulu. Biarin, Pak. Supaya dia terlatih. Kalau saya diminta tugas, mengumpulkan tugas sama Pak Andreas, kalau belum beres 100%, pasti saya suruh lembur. Pasti saya harus ngerjain tambahan. Kalau gitu saya bolak-balik cek dulu aja. Cek cok. Pak, udah selesai. Yakin, Pak? Oke. Baru saya ngecek. Saya cuma bilang pada bawahan saya, Pak. Ingat ya, saya ini atasan Anda, bukan babysitter. Setuju ya? Teman-teman nih manajer loh, bukan babysitternya bawahan kita. Babysitter gimana babysitter? Ayo coba, babysitter gimana babysitter? Oh ngompol ya, sini saya beresin. Oh masalah ya, sini saya beresin. Oh lapar, saya beresin. No, Anda pimpinan, Anda didik mereka dewasa, Anda bukan babysitter. Itu yang saya lalu lakukan ke bawahan saya. Sorry ya, bereskan semua pekerjaan Anda sendiri supaya Anda jadi mandiri. Gitu caranya. Ya. Oke, next berikutnya. How do I live it? Bagaimana prosesnya? Nah, inilah proses yang seringkali membuat kita ya seberapa tahan gitu ya. Kadang-kadang kalau sekali coba, kok nggak berubah-ubah di bawahnya, udahlah, jangan Pak. Ya, karena kadang-kadang kita belum mencoba prosesnya, tapi kita sudah nyerah di depan. Gitu ya. Ada satu yang bagus di Netflix ya. Judulnya adalah Project Possible. Project Possible apa? Itu dibuat oleh orang Nepal. Kan selama ini supremasi orang daki gunung yang 8.000 meter di atas laut itu orang-orang barat ya. Dia bilang begini, kita hanya kebagian sebagai Sherpa, tukang angkut barang. Sekarang saya buktikan bahwa orang Nepal pun bisa daki gunung. Jadi dia punya proyek apa? Mendaki 14 gunung yang tingginya di atas 8.000 meter persegi di Pakistan, di India, dalam waktu 6 bulan. Dan di rekor yang luar biasa. Saya buktikan, saya pasti bisa. Dia komitmen. Coba lihat perjuangannya ya Allah sampai gila tuh. Pendinginan, hampir mati, hampir apa. Tapi kita berjuang, saya harus bisa menaklukkan 14 gunung. Nah, kadang-kadang kita belum begitu ya.
tapi udah nyerah duluan karena aduh pusing ya, aduh repot banyak kerjaan. No, kita harus belajar untuk mempersiapkan diri, gitu ya. Terus belajar juga tahapannya, kendalanya apa, evaluasi dan sebagainya. Ya, next berikutnya. With whom I pass the adventure. Nah, dengan siapa? Nah, kita nggak bisa kerja sendiri. Pak, saya kalau punya bawahan 5, gimana saya ngelolakan? Saya ada orang yang kadang-kadang menolak, ya. Ada orang kadang-kadang troublemaker. Ya sudah, saya pilih aja orang-orang yang bisa saya andalkan. Ya, tapi orang yang ini gimana? Dicuekin? Jangan, dikasih kerjaan yang benar juga. Tapi Anda tidak bisa mengharapkan penerimaan dari semua orang itu sama. Oh, saya dukung Pak Andreas semuanya sepakat. Enggak. Ada 1-2 yang jadi duri dalam daging. Ada yang memberontak di belakang. Ada yang ngomongin saya di belakang. Ada, Pak. Tapi ya sudah. Saya sebagai pimpinan, karena mereka udah kerja di sini, selama pekerjaan oke, saya tetap berikan tugas. Titik. Tapi saya didukung dengan orang-orang yang saya bisa percaya. Ya, sekarang saya tanya, mungkin Bapak dan Ibu punya bawahan 10 lah, taruhlah ya 10 orang. Apakah semua mendukung kita? Yakin? Belum tentu, Pak. Ada yang di belakang ngomongin kita terus, si Pak Nigar mah, betul nggak? Pak Andri mah, di belakang. Kita nggak ada yang tahu. Ya sudah, nggak usah dipikirin, Pak. Itu sudah nature-nya hidup kita sebagai leader. Ada orang yang suka dan ada orang yang nggak suka. Ya, karena dari leader yang bagus itu adalah tidak belajar menyenangkan semua orang. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa nyenangin semua orang. Ada orang yang memang sudah bakatnya negatif terus sama kita, ya sudahlah, gimana lu dah. Yang penting lu kerja, yang benar, target tercapai, titik. Nah, orang-orang begitu saya bisa gituin tuh. Saya hanya support orang-orang yang benar-benar mau maju. Saya motivasi dan sebagainya. Fine, itu dunianya. Gitu ya. Next berikutnya, terakhir. Yang terakhir itu adalah ini. Bagaimana, di mana saya akan menyelesaikan, akan mengakhiri perjalanan saya, gitu kan ya. Ya, jadi ketika kita ngeliatin prosesnya, lalu kita mengakhirinya mau bagaimana nih? Ya, banyak orang mengakhiri di satu organisasi dengan cacat, ya, entah itu bermasalah, entah itu kena fraud, entah itu kena apa, ya udah kita nggak bisa apa-apa. Ya itu pilihannya. Tapi ada juga orang yang mengakhirinya dengan baik, ya akhirnya dia punya relationship yang bagus dengan perusahaan, bahkan akhirnya terjalin hubungan di luar perusahaan, di mana perusahaan support orang itu. Banyak kejadian seperti itu, Pak. Saya ini salah satunya nih. Jadi saya pernah dulu sama bos saya yang dulu tuh saya disupport, kan saya kerja di perusahaan training center seperti ini juga ya. Beliau yang support. Buka aja kamu, nggak apa-apa. Wah, Pak, nanti saya jadi komputer Bapak. Oh, nggak apa-apa, saya malah senang kalau berhasil. Nah, coba bayangin dong. Kalau kita punya hubungan yang baik, orang pasti support kita. Bahkan beberapa network ya dari dia. Tuh ada project saya di Bandung, saya nggak bisa handle deh. Kamu pegang aja deh. Atasan saya dulu loh. Ownernya sendiri. Wah, happy saya, semangat saya. Oke, siap Pak. Nggak apa-apa nih saya handle. Ambil aja udah. Saya juga udah capek bolak-balik Bandung. Udah saya mau handle yang Jakarta aja. Siap. Betul nggak? Tergantung kita mau finishnya bagus atau enggak. Kalau kita finishnya bagus, saya yakin ke depan juga kita akan punya peluang-peluang yang positif. Gitu. Ya. Baik, ini karena waktu ya, sebenarnya saya pengen masih banyak cerita, tapi saya yakin apa yang kita bisa pelajari hari ini adalah kita harus memulai sesuatu itu dari dalam diri kita dulu. Karena kalau enggak, kita kehilangan arah, lalu kita jadi pimpinan, jadi bingung, ini saya harus bagaimana sih sebenarnya? Harus kemana nih? Harus ngapain nih? Selesaikan dulu di dalam belief kita, self kita, apa yang masih belum saya harus perbaiki ya. Kayak contoh ya, kalau dulu ada misalnya atasan ya, bawahannya datang ke saya, Andre, atasan datang, Andre, aduh pusing saya sama si Ani soal disiplin.
Telat melulu, nggak masuk terus, ini terus. Saya nggak pernah salahkan bawahan, Pak. Saya selalu panggil Bapak. Sebentar, Pak, saya pengen nanya sama Bapak. Bapak sendiri bagaimana? Ya, saya kadang-kadang juga telat, karena ke rumah saya jauh. Itu masalahnya, titik. Saya bilang, beresin dulu, Pak. Kalau Bapak pengen beres soal disiplin, Bapak beresin diri, Bapak sendiri. Jangan salahin bawahan terus. Udah, saya tinggal begitu. Makanya saya lu paling kencang sama para manajer, saya bilang, kita ini contoh. Kita ini adalah role model dari anak buah kita. Ya, kalau kita role modelnya cacat di mata mereka, gagal di mata mereka, ya nggak kaget, anak buah juga semerawut semua. Gitu kira-kira ya. Soal disiplin lah taruhlah. Jangan pernah cacat soal disiplin, Pak. Sekali kita cacat disiplin, udah kacau lah coba. Tapi sekali Bapak bisa pertahankan disiplin maksimal, coba lihat. Siapa yang berani sama Bapak? Nggak ada yang berani, Pak. Wah, bos gua nih, kalau soal disiplin nomor 1 ya. Meeting on time, datang on time, ini on time, ya sudah saya juga on time dah. Nah, lama-lama semua ikut. Karena kita jadi role modelnya beliau, gitu ya. Oke. Waktu gimana, Pak Ismail? Cukup ya? Oke, baik. Karena waktu, tapi ada satu pertanyaan nih. Ada satu orang nggak bertanya? Silakan. Satu pertanyaan terakhir. Barangkali Pak Agus. Oh, Pak Andi, silakan. Iya. Oh, Pak Andi, silakan. Izin, Pak Andreas mau tanya Ya. satu. Ini lagi jadi apa ya? Lagi jadi tantangan sih buat saya gitu Pak. Jadi kan di dalam apa namanya tim pekerjaan yang di Wokit itu kan Pak, ada kadang yang memang karena bentuk tugas dan tanggung jawabnya berbeda, jadi pola pekerjaan pun akan berbeda gitu. Maksudnya simpelnya begini Pak. Jadi misalnya ada tim selling, baru ada tim delivery lah kita anggap begitu ya Pak. Nah jadi tim selling ini tuh ketika dalam tanda kutip pada satu kondisi misalnya pencapaian targetnya belum masuk, sehingga di satu kondisi kita akhirnya buatkan istilahnya kalau di Borwit itu happy selling, begitu Pak. Jadi di hari libur mereka masuk gitu untuk membantu menutupi kekurangan target tadi. Ya karena memang mereka arahnya tadi secara basic pekerjaannya target oriented lah gitu ya Pak ya, object oriented. Betul. Pada akhirnya kalau saya lihat ini istilahnya dinormalisasikan bahwa itu sesuatu yang menjadi kayak rasa tanggung jawab dari kita, bukan suatu keharusan tapi kesadaran lah gitu Pak dari teman-teman sales. Nah tapi pada saat happy selling itu terjadi di hari libur, operasionalnya kayak delivery, finance dan segala macamnya kan tetap libur tuh Pak. Libur. Ya kan? Nah di satu kondisi akhirnya si teman-teman sales ini tuh pada teriak gitu Pak. Pak kenapa sih yang ada hanya happy selling? Kenapa nggak ada happy delivery? Kenapa nggak ada happy collecting? Kenapa nggak ada happy administrasi? Kenapa hanya kami saja yang ini? Padahal kan ini kita bicaranya target tujuan bersama, omset tujuan bersama juga, begitu. Kenapa hanya harus kami yang masuk di hari libur, gitu. Jadi kalau Pak Andreas pernah nggak menghadapi kondisi seperti ini, dan kalau Pak Andreas menyikapinya ke tim yang tadi mempertanyakan kondisi itu bagaimana ya Pak? Oke, baik. Ya, baik. Makasih nih ya. 150.000 nih. Bagus pertanyaannya nih ya. Ini pertanyaan yang menurut saya lebih teknis ya, teknis internal ya. Tapi saya coba mengurainya begini Pak. Jadi kalau kita bicara tentang komit bareng, gitu. Seharusnya sih memang jangan cuma mikirin di satu sisi ya. Salesnya masuk nih di hari Minggu, tapi kita juga harus memikirkan apakah ada supporting team nggak? Karena kan kalau bicara sales ujung tombak, tapi supportnya apa? Jadi kalau memang diberlakukan seperti itu demi mengejar target, tentunya kita harus koordinasi dengan tim supporting. Yuk, bisa nggak ada piket nih? Wah Pak, kalau piket susah nih. Dan sebagainya. Oke, kalau gitu tidak harus setiap minggu deh. Minggu keempat deh, deket-deket mau closing misalnya, boleh juga tuh. Oke, sepakat deh, kita bikin sebuah supportnya semua punya responsibel. Nah ini bukan nggak mungkin dilakukan gitu ya, itu lebih ke gimana kita komunikasi internal, itu seharusnya begitu. Atau yang kedua, memang kita harus buat kesepakatan, sales, lo jangan jualan hari Minggu dong, Sabtu Minggu ya, soalnya nggak ada supporting. Coba sekarang pikirkan secara teknis gimana di hari biasa bisa optimal kita jualan. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang nih ya, kadang-kadang juga salesnya juga suka
udahlah, toh nanti masih ada. Jadi kita ini masih model sifatnya apa? Kebut semalam. Udah nggak? Udah jualan kan gitu ya? SKS ya Pak. Minggu pertama 10%, minggu kedua nyantai minggu ketiga baru mulai minggu keempat mulai babak belur, akhirnya banyak kebun. Ini kan juga nggak sehat Pak. Iya. Berarti yang benar itu kan dari minggu pertama berapa? 25% dong. 2%, 25 harus. Kadang-kadang salesnya juga mungkin perlu diedukasi, ya, dengan cara apa? Yuk kita kamu harus minggu ini harus sampai 25% loh ya. Berapa persen? Oh wah, ini kemungkinan besar cuma 10%. Kejar dulu, kejar habis-habisan dulu. Nah, kan harusnya kejar di sini, slow di bawah, jangan slow di sini, kejar di atas. Nah, ini akibatnya memunculkan banyak hal seperti tadi, ya. Jadi ada dua Pak menurut saya. Salesnya dididik supaya mereka bisa konsisten setiap hari dari minggu pertama sampai ketiga, atau kalau ternyata ada isu lain ya, harus lembur di hari Sabtu Minggu, ya supportingnya harus diajak ngomong, bos bantu dong piket lah barang 2-3 orang nih, kalau kita ada pick up segala macam bagaimana nih, oke siap. Komunikasi saran saya gitu Pak Nigar. Ya. Pak Andi Pak. Pak Andi ya, sorry. Pak Andi ya. Pak Andi. Itu Pak kira-kira. Yap. Ya, jadi tinggal 2 tadi, gitu ya. Oke, baik. Makasih Pak Andre. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disimpan buat besok, karena kita besok masih ada satu materi lagi, namanya intrapreneur, gitu kan ya. Kalau ada pertanyaan silakan dibahas, gitu ya. Saya lebih senang kita lebih open Pak, apa adanya lah. Karena saya berharap di training ini bukan Bapak cuma dapat ilmu terus bingung gimana ya besok di atasan saya begini, tapi what next-nya harus jalan, harus ada improve dan sebagainya. Baik, itu aja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok. Saya kembalikan ke Pak Ismail. Terima kasih.